silahkan kalian sebut alat tersebut dan fungsinya alat tersebut buat apa. Jadi sesuai nomor urut teman-teman. Gitu. Udah jelas kah? Halo? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, sebelum dimulai, silahkan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk pertemuan besok sesuai dengan perencanaan kita ada fitting dan finishing. Kemudian hari Rabu nanti kita akan ada kuis online pakai Google Form. Gitu ya. Tapi ini latihan dulu. Nomor 1 udah siap? Nomor 1 siapa? Saya, Bu. Saya siapa? Ada itu, Bu. Oke, Destia. Benar, Desti. Oke, nomor 1. Baik, Desti. Oke, nomor 1 tersebut. Jadi ini soalnya sesuai gambar ya. Nomor 1, alat yang digunakan oleh officer tersebut namanya apa? Dan biasanya digunakan untuk kegiatan apa aja? Mbak Adesti, Fitji, Setianti. Bu, ini materinya dari apa ya, Bu? Semua materinya. Dan ini gambling ya, nggak ada ya. Jadi diacak. Bentar, Bu. Oke. Saya kasih waktu, nggak boleh lama-lama. Waktunya hanya 1 menit aja. Itu negatifnya, bukan sih, Bu? Kita bahas alat yang digunakan. Peralatan. Jadi alat apa yang digunakan oleh ortotis prostetis tersebut. Oke, itu alatnya namanya apa? Namanya distral ya, Bu? Peralatan apa yang digunakan oleh pasien tersebut? Diperol itu adalah bahan, Mbak. Bentar, Bu. Itu alat yang dipegang pasien yang digunakan untuk menumpuk. Oke, benar. Jadi alat ini namanya casing stand. Jadi ini digunakan untuk proses apa, Mbak Desti? Desti? Halo? Bentar, Bu. Jadi emang saya sengaja nggak ngasih kalian persiapan. Untuk casting bukan, Bu? Oke, benar, untuk casting. Jadi alat ini namanya adalah casting stand. Jadi casting stand ini berfungsi untuk proses melakukan casting ketika pasien diharuskan untuk menunggu ketika casting. Jadi misal pada proses casting ya, KDP ini disarticulation prosthesis. Bisa juga digunakan untuk ketika proses fitting negatif cast pada proses pembuatan amputasi dan proses pembuatan prostesis transfemoral prostesis. Jadi bisa digunakan untuk casting, juga bisa digunakan untuk fitting
negatif case gitu Mbak Adisti. Selanjutnya nomor 2. Siapa nomor 2? Adiba, Bu. Oke, Adiba nomor 2. Mbak Adiba, kelihatan nggak gambar di layarnya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi nomor 2 ini sedang ngelakuin apa? Alat yang digunakan apa? Itu Itu sedang apa? menggunakan pensil air. Boleh, dia sedang ngelakuin pensil air itu digunakan untuk kegiatan apa aja? Jadi fungsinya apa? Penandaan pada proses pembuatan prostesis. Oke, jadi digunakan ketika penandaan pada proses castingnya ini ketika melakukan casting transidial prostesis. Oke, terima kasih Mbak Adiba. Nomor 3. Nomor 3 siapa? Siapa? Afif, Bu. Afif. Oke, Afif. Oke, ini adalah alat apa yang digunakan, kemudian proses apa, dan alat ini digunakan untuk proses apa aja? Silakan dijawab Mas Afif. Lamline. Oke. Lamline, benar. Itu perketegakan suatu benda atau bidang. Boleh. Biasanya dipakai untuk fitting, branch alignment atau casting. Bisa. Boleh, benar. Jadi lamline ini bisa digunakan ketika casting, bench alignment, maupun ketika fitting, juga ketika akan melakukan casting ya, casting, bench alignment, fitting juga bisa. Gitu Mas Afif dan teman-teman semua. Jadi ini yang saya kuiskan hari ini. Jadi kita main-main kuis, bukan kuis beneran ya. Ini nanti akan masuk ke soal TS maupun soal kuis teman-teman semua. Jadi ini coba-coba dulu supaya bisa juga buat belajar teman-teman. Oke, ini nomor 4. Siapa nomor 4? Adakah presensi nomor 4? Jujur lali karo nomor presensi ini dewe-dewe iki. Alfat. Oke, 4. Apa Mas? Wih, alatnya. Itu nggak kelihatan. Lihat sih. Apa sih? Masa kelihatan? Ia berfungsi untuk membuka negatif cache pada proses Itu cutter bukan, Bu? ya cutter. Jadi untuk membuka negatif cache itu ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan cutter, bisa juga dengan menggunakan gunting gitu ya. Jadi Ya. 2 alat ini berfungsi untuk itu. Lanjut nomor 5. Siapa? Saya, Bu. Oke, Anastasia. Nomor 5, alatnya namanya apa? Gunting gips, bukan, Bu. Ya, fungsinya buat apa aja?
PNST ya, dia berfungsi buat apa? Ketika proses apa? Untuk motong stokinet bukan Bu? Iya, benar. Boleh motong stokinet, motong polisi, atau jadi dinding kita ini Ya. digunakan untuk memotong negatif gas. Kemudian ketika proses fitting, kita menggunakan fitting, casting kita gunakan proses ini. Oke. Selanjutnya nomor 6. Siapa nomor 6? Saya Bu. Anindya. Kira-kira apa ini? Oke. Nomor 6. Goniometer bukan Bu? Oke. Goniometer berfungsi untuk mengukur apa? Anindya. Goniometer benar. Untuk mengukur rom sendi bukan Bu? Oke. Untuk mengukur rom sendi atau untuk mengukur besarnya sudut ya. Jadi goniometer ini berfungsi untuk mengukur sudut. Ketika asesmen nanti untuk mengukur ROM dari sendi, dan bisa juga ketika kita melakukan lining, jadi untuk mengukur besarnya sudut yang harus diterapkan pada soket maupun pada foot. Gitu, Mbak India. Oke. Nomor 7. Saya Bu. Siapa? Ashifa. Asifa yang tadi nggak bisa, suaranya nggak bisa keluar tadi. Iya. Oke. Sekarang Sama udah bisa Bu. dibisain terus ya. Malah mertua Iya, Bu. Sifa Johara. Oke. Ini adalah sebuah simbol ketika untuk mengukur apa. Jadi mengukur apa ini? Jadi simbol ini ketika melakukan measurement, ini simbolnya buat apa? Mengukur apa? Mengukur panjang Bu. Oke, benar, mengukur panjang. Biasanya kita mengukur panjang ataupun mengukur tinggi dari prostesis. Suaraku jelas kah? Jelas Bu. Oke, jelas ya. Oke, Iya. selanjutnya nomor 8. Siapa nomor 8? Azizah. Azizah Disna. Kemarin OP ada Disna Talis loh. Kamu lahirnya pas Disna ngendi? Enggak. Iya, Disna Maharani. Oke. Ayo ya. Ini adalah simbol ketika kita melakukan pengukuran apa? Untuk mengukur lingkar, Bu. Oke, mengukur lingkaran maupun untuk circumference, kita simbolnya adalah lingkaran ya. Gitu. Selanjutnya nomor 9, siapa? Saya, Bu. Saya Dewi. Iya. Mbak Dewi, ini adalah salah satu simbol yang biasa digunakan ketika kita melakukan measurement. Ini simbol besaran apa? Simbol untuk apa? Untuk mengukur diameter. Oke, untuk mengukur diameter. Ini di tempat kalian, PPT ku mati murid Kak. Iya Bu. Oh ya bisa Kak. Di sini juga kenapa ya ini? Kelap-kelap kadang timbul kadang enggak. Lanjut ya, nomor absen 10. Nomor absen 10 siapa? Oke, nomor temenmu yang nggak ada yang keluar itu ada 3 anak loh.
itu dihapus ya, nggak usah dianggap ada kalian karena ini juga udah terhapus. Nomor 10 Dini Ratu. Iya, Alat Bu. ini namanya apa? Midline bukan? Gampang banget ya midline. Ini soalnya besok juga kayak gini, cuma alatnya apa, gunanya buat apa gitu. Midline, jadi midline untuk di jurusan kita di Motorsport Studies ini, midline itu salah satu alat yang harus ada di toolbox teman-teman. Jadi toolbox itu alat yang untuk menyimpan peralatan. Jadi teman-teman harus punya midline, komputer, kemudian cutter, itu harus punya. Selanjutnya nomor 11 Saya, Bu. Dinda Rasya Ya, atau Bu. Rizky. Oke, Dinda. Itu kalau kalau pas jatahnya kameranya dihidupkan ya. Kayak mau sing hidup ke mau sapa kowe Alfa mau. Oke. Tapi dipasang sih juga salah. Kemenangan toh. Kita apa lagi? Ini tadi Mbak Dinda ya. Iya, Bu. Oke, midline. Oke, lanjut nomor 12. Mbak Dinda udah. Soalnya udah belum? Belum. Oh, belum ya. Nomor 10 tadi Dini ya. Ini namanya apa? Jangka bengkok bukan, Bu? Fungsinya buat apa? Untuk ukur diameter stam bukannya, Bu? Diameter pada stam. Oke, goniometer ya. Untuk mengukur diameter. Jadi diameter ini disimbolkan dengan huruf segitiga. Selanjutnya nomor 12. Siapa? Halo, nomor 12. Dwi Putri. Dwi Putri, adakah? Ada, Bu. Itu yang kaliper, Bu. Jangka sorong. Dibuka dulu kamera. Ya, Bu. Yang cewek-cewek, yang semua dibuka aja, biar nggak usah persiapan. Kameranya buka semua aja. Dwi udah juga.
Iya, Bu. Oke, itu alatnya namanya apa tadi? Kaliper, Bu. Oke, Kaliper. jelaskan di situ gambar kalipernya. Iya, Bu. Oke, yang saya tunjuk. Ini namanya apa? Yang ada angka-angkanya ini. Jadi kaliper itu ada bagian-bagiannya ya. Oke. Yang nunjukin nomor 0, 1, 2, 3 sampai 13 ini yang di sini tuh. Itu namanya apa? Enggak. Dwi. Suaranya yang jelas. Skala nominal bukan, Bu? Skala nominal bukan. Ada 2 skala ini di sini nih. Main scale ya, Bu. Ya, and scale. Oke. Di fotomu di gambarmu racik tuh. Iya, Bu, gelap. Oh, ibu sengaja gelap di. Oke. Selanjutnya, semua kamera di-on-kan ya. Orang itu dimatiin. Gue. Nomor 13. Siapa? Oke, ST. Kalau memang tidak fokus di sini, kalian keluar nggak masalah. Jadi, jangan kalian kuliah itu buat setengah-setengah. Ya? Oke. Nggak masuk sini nggak apa-apa kok. Jadi, nggak masuk nggak masalah bagi saya, ya. Nomor 13 siapa? Esti ya? Namanya apa Mbak Esti? Mbak Esti namanya apa? Food measuring device enggak, Bu? Foot measurement device. Jadi ini alat untuk mengukur panjang foot ya. Gitu Mbak. Selanjutnya nomor 14. Aku jelaskah? Jelas, Bu. Oke. Saya sekali lagi buat yang ini buat samben mending keluar dari sini dulu aja. Diselesain dulu. Nomor 14. Siapa nomor 14? Fahru Rozi Wahyu Purnama. Fahru Rozi adakah? Gak ada. Oke, nggak ada. Fahru Rozi. Nggak ada. Selanjutnya, Farida Iskiansah. Hadir, Bu. Oke, Farida. Alat ini namanya apa? Digunakan untuk apa? Fungsinya untuk apa? Servo bulat untuk menghaluskan atau mengurangi bagian-bagian pada lengkungan. Oke. Pada prosesnya
Kegiatan? Proses. Bentar, Bu. Rektifikasi bukan, Bu? Iya, pada proses rektifikasi. Oke, Mbak Farida tadi ya. Oke, Iya. selanjutnya urutan selanjutnya tadi Mbak Farida nomor 15, nomor 16 Fitri Hairunisa. Itu salvom setengah bulat. Ya, benar. Salvom setengah bulat ya. Oke. Bentar, bateraiku habis. Oke. Selanjutnya nomor 16. Handamari deh. Handamari Nur Satun Yahro. Hadir, Bu. Iya. Oke. Itu alatnya apa, Mbak? Digunain pada proses apa? Namanya alat sikat kawat bukan, Bu? Prosesnya apa? Prosesnya sebentar, Bu. Digunain untuk apa ya? Rektifikasi. Ya, digunakan untuk proses sertifikasi. Fungsinya buat apa ini? Fungsinya di fungsinya untuk membersihkan servo bukan, Bu? Jadi ketika yang reaktif setelah digunakan servonya lalu disikat ya dengan ini. Iya, Bu. Supaya apa? Hasilnya kamu reaktif juga bagus. Ini nomor 17 Hani Fatimah. Ya, Bu. Ini namanya apa, Mbak Hani? Ini namanya ragum bukan? Ragum. Jadi nanti kalian teman-teman kalau udah masuk lab itu kalian nggak asing dengan namanya ragum. Dan ini nggak bersih digambarin karena udah digunain, jadi tapi fungsinya tetap masih sama. Oke, selanjutnya nomor 18, soal nomor 18, absensi nomor 19, Ika Fitri. Adakah Ika Fitri? Oke. Mbak Ika, itu apa alatnya? Digunakan pada proses apa itu? Spatula. Jadi ketika kalian reaktif, kalian akan menggunakan spatula. Jadi spatula ini digunakan ketika reaktif pada proses penambahan suara motor ya. Mau tidak jalan. Ini spatula. Jadi dan mangkok. Jadi kalau di sini kita tahun-tahun ini mangkoknya udah mangkok fleksibel kayak gini. Kalau dulu mangkoknya mangkok biasa itu. 19
nomor 19 Ihsan Nur Ismail Ahmad. Oh, Ihsan sih. Iya, Bu. Oke. Taruh checklist. Oke. Nomor 20, absensinya 21. Kurnia Rahmawati. Ya, Bu. Oke. PWT ku jelas kah? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Ini kakak-kakak ini dia lagi ngelakuin apa? Alat yang digunakannya apa? Itu oven, Bu. Proses ngoven. Terus lagi ngelakuin apa? Bentar, Bu. Thermoforming, Bu. Ketemu dia. Nomor 21. Jadi Lutfi ya. Lutfi Ya, Bu. enzima Aulia. Mbak Lutfi. Ya, Ini alatnya apa? mesin router, Bu. Mesin router. Jadi mesin router ini ada amplas-amplasnya ya, digunakan untuk proses penghalusan benda kerja ataupun pengurangan. Jadi namun pengurangannya nggak ekstrim banget, mengurangin berapa mili gitu aja. Jadi nanti bisa diganti-ganti, amplasnya bisa diganti-ganti gerindanya yang di daerah sini. Untuk di jurusan kita ada mesin router yang seperti ini, ada beberapa, namun ini kemarin ada tambahan lagi tapi yang biasa, tapi fungsinya sama, adalah untuk menghaluskan. Tombol on off nya ini ya, tombol on off nya. Oke, selanjutnya nomor 22, gampang banget nomor 22. Saya, Bu. Siapa? Maharani? Ya, Apa ini Maharani? palu besi. Oh benar, kalau besi. Besok ini ujian nganti kecil ora 100 lho ya Bang. Alat-alat tok ini sih. Wes sing nilainya ora tok 100 kudu aktif temen ya. Ya, Bu. Jadi ngulang KBT lucu. Aku ya pengen video kayak gini tak lo. Selanjutnya nomor 23, Zaki Muhammad Zaki Ashraf. Adakah Muhammad Zaki Ashraf? Ya. Oke. Ya, Bu. Apa kuwi di wajahmu mana Mas Zaki? Ya wis. Suaranya gergaji besi. Lanjut ya. Ini. Oke. Nomor 24. Muhammad Rizky Afriansah. Halo Rizky, Muhammad Rizky Afriansah. Adakah nggak ada? Ayo tungguin jam 10. Ada Bu, ya. Tak tunggu. Linknya nggak bisa. Jadi saya Iya, mungkin nggak bisa. ya itu Masa ya ora bisa. mesin gerinda, Pak. Apa iya mesin gerinda? Enggak ah.
dia ini digunain untuk membuka pada proses setelah laminasi kan kita buka hasil laminasi dong. Alatnya ini. Electric cast cutter. Cutter yang enak. Kalau di sini kita gerindanya adanya gerinda tanam, Mbak. Bukan yang kayak gini. Iki Mas Rizky iki mirip karo anu yo, karo sapa yo. Apa cowok mirip yo, mirip banget. Siapa? Ihsan Nur Ismail ngono. Kenapa, Bu? Itu seanggan. Karena yang daring ini wajahnya mirip-mirip ya. Yang cewek ya mirip-mirip. Oke lanjut. 25. Tuh, 25. Nabila, Nabila lah, pakai Nabila. mesin jigsaw ya. Jigsaw ini. Jigsaw ini kalau di sini kan buat motong plastik. Tapi ini sebenarnya fungsinya bisa motong kayu, triplek juga bisa. Tapi kalau di kita untuk motong plastik PP maupun PE. Kayaknya nomor 28. Nadira PJ ku ini Nadira ya? Khairiyah. Oh iya Bu, saya rolling cutter Bu. Rolling cutter ini biasanya digunakan untuk proses apa Mbak Nadira? Motong soket Bu. Ketika trimline ya, motong trimline soket. Boleh motong plastik juga nggak apa-apa, tapi ini bolehnya cuma plastik atau soket yang dari mesin katalis itu. Kalau yang besi nggak boleh potong pakai ini. Selanjutnya nomor 27. Iki Umar Natilah. Iya, Bu. Nah, Mbak Niki. Itu battle, Bu. Betul. Gunain buat apa? Buat untuk konco nih. Buat hancurin positif case bukan, Bu? Sayang banget ya kalian nggak ini restriktif rekoso, dilus-lus, ininya ya mungkin rusak kayak gini. Nomor likur nggak salah. Likur. Nur Firmansyah. Iya, Bu. Di Kuanfil gitu. Ya, Anfil Nur Firmansyah ini ya. Jadi Anfil ini tataan ya. Jadi ketika kita membuat step memukul ortosis dengan nyambung ortosis dengan stepnya ini, gunain ini. Atau sebenarnya sih bisa juga gunain panduan ya, tapi kalau di kita alat itu udah nggak ada, jadi alatnya untuk adanya yang ini Anfil ini. 30. Patricia. Solder bukan, Bu?
Ini fungsinya buat apa? Bentar, Bu. Untuk melubangi belt. Kalau belt itu kita pakainya itu bolong. Melubangi Karena ini brisbane, Bu. Brisbane. Karena kan ini kan ketika dilubangi nanti pinggir-pinggirnya kan langsung ketutup toh. Tapi kalau ini digunakan untuk kulit nanti malah kebakar. Selanjutnya ini namanya apa? Ayo. 31 Rasa, paraset. Bu. Oke. Itu yang untuk bolongin belt ya, Bu. Mm-mm. Bentar, Bu. Namanya apa ya? Holsaw bukan, Bu. Holsaw. Pemolong gitu. Oke. Nomor 32 Purnama Citra. Iya, Bu. Purnama Citra Khairun. Itu ragum, Bu. Enggak, alat yang digunakan untuk membengkokkan platnya itu apa? Bukan ragumnya. Iron yang vertikal. Iron bending vertikal. Jadi saya ngomong di sini. Purnama Citra. Oke, iron bending ya. Iya, Bu. Iron bending. Ketika kalian nanti di Mozilla Kafu, nanti kamu akan mempelajari tentang alat ini namanya iron bending. Jadi iron bending itu ada jenisnya, ada dua, ada vertikal maupun horizontal. Jadi teknik-tekniknya nanti gimana caranya itu akan dipelajari di sana. Selanjutnya Rizky Amalia Safira. Adakah Rizky? Rizky Fitri, Bu. Rizky Amalia udah keluar. Oh iya toh. Rizky Amalia keluar ya? Iya, Bu. Oke, Rizky Fitri, Rafika, Mas Riah. Iya, Bu. Ya, itu namanya apa alatnya? Kunci L, Bu. Oke. Ini buat apa? Buat masang ini apa? Buat ngencangin Adaptor. bowl. Dari adaptor footnya, Bu. Itu kan kalau di kita ada ukurannya ya. Ya. Kalau buat yang buat ngencangin adaptor foot tadi sama footnya nyambungin itu kan ada bunyi dikencangin. Itu nomor berapa? Nomor 8. Yang satu nomor berapa? Nomor 4. Oke, fungsinya apa yang nomor 4? Untuk adaptor soketnya, Bu. Oke, adaptor soket maupun di ketika memasang pada program assembly ya. Jadi ketika kita alignment maupun kita fitting, kita wajib punya alat ini kunci L yang nomor 4. Wajib. Kalau yang nomor 8 ini nanti biasanya sih otomatis sudah dikencangin. Jadi ketika kita fitting nanti akan ada perubahan-perubahan ketika udah di bench alignment, namun ketika kita jalan mesin fitting itu kan
intinya adalah kenyamanan pasien. Jadi mungkin akan ada perubahan-perubahan pada lainnya. Gitu, makanya harus punya ini. Kunci L nomor 4. Nomor 35. Salsa Ayu Lestari. 34. Oh, 34. Iya. Tipe Benar, cutter. Apa, Mbak Salsa? Cutter. Pop cutter. Nah, Oke. Ini fungsinya buat apa? buat motong tube atau pipa. Bentuk. Jadi, tapi untuk pemotongan ini, ya. Jadi kita jangan nggak serta-merta gampang motong ya. Jadi kalau bisa diminimalisir, nggak potong tapi disesuaikan. Gitu. 36. Sri Rahayu. 35 dulu Bu tadi belum. Salsa Dilan. Salsa belum. Salsa ini lembur. Salsa Bila Rizky. Itu namanya apa? Mbak Salsa. Oke, bentar. Lanjut nomor 36. Kayak Dewi. Ya Bu. Oke. Bentar, 36 Mbak Sri Rahayu ya. Sebut. Ini apa namanya? Mesin bor. Jadi mesin bor ya. Nanti di soal kalian saya nggak, mungkin ada juga soal ini namanya alatnya apa, tapi lebih ke bagiannya apa. Kan yang mesin bor yang berdiri ini itu ada bagian-bagiannya. Jadi teman-teman silahkan mempelajari bagian-bagian dari mesin bor ini juga. Gitu. Oke, lanjut nomor 37. Soalku sebentar ini. Reza Dewi Sekar Mayang. Mana Tarisa? Ya Bu. Bu, ini PPT-nya di saya nggak keluar. Oh, Nggak udah keluar. Bu. Ya. Bentar Bu. Ini lagi sinyalnya. Kamu rumahmu mana, Mbak? Gimana Bu? Rumahmu mana? Rumahku Sragen Bu. Masuk Seragen balik sini. Itu kunci kombinasi link sama pak ya Bu. Ya, kunci. Oke, lanjut. Ya, ke aku. Ya Allah, aku tidak mau misal. Item. Oke. Nomor sesuatu ya 38. Sama Apa itu lanjutnya? template sama Modern. Oke. Terakhir nomor 39. Oke, nomor 39 siapa? Oke. Mas Kurniawan ya. Mas Yusron. Terakhir ini nomor terakhir. Oke. Silahkan kalian Mas Yusron sebutkan proses yang terjadi yang dilakukan ke pelaku
pelaksanaan layanan di Octopus Prosthesis. Mulai dari asesmen sampai fitting. Prosesnya apa aja? Maksudnya Bu? Sama asesmen, terus oke asesmen, terus apa? Oh, asesmen. Terus yang kedua Terus? measurement. Heeh. Terus casting. Casting, terus Filling. Terus rektifikasi. aktif. Terus fabrikasi. Udah lagi. Pemahamu Sudah. tidak jalan dong. Iya. Oke, fabrikasi. Setelah fabrikasi ada lemon. Pembuatan serat dulu, lemon, fitting. Jadi, masih ingat berapa? Iya. Oke. Jadi besok untuk kita kuis besok dari mulai bukan dari asesmen tapi mulai dari awal kemarin, dari introduction UP-nya, workshop-nya sampai proses fitting dan finishing ya. Soalnya itu sekitar 50 sampai 60 soal. Terus nanti teman-teman silahkan persiapkan 2 perangkat. Satu untuk kalian ngerjain Google Form dan yang satu untuk ikut Google Meet. Jadi nanti kita kamera kamu arahkan ke PPT, ke alat yang kamu gunakan untuk ngerjain Google Form. Jadi kalian nggak boleh buka-buka selain di Google Form tersebut. Usahakan punya 2 alat, satu komputer, satu laptop. Ada yang nggak punya laptop? Ya, ada yang nggak punya laptop? Saya ikut orang tapi orang mungkin punya semua toh? Iya, Bu. Oke. Punya HP semua? Iya Bu. Jadi nggak ada halangan ya? Jadi nggak ada halangan dari teman-teman nggak punya HP karena kelas sebelah kakak kelas kalian kemarin saya metodenya kayak gini, ada yang nggak punya HP 2, ada yang nggak punya komputer, ada yang nggak punya laptop. Oke, jadi ini tidak ada halangan untuk UTS-nya nanti hari kita di minggu depan ya UTS-nya ya. Nanti pas minggu depan teman-teman cuma UTS saja kan, 3 pertemuan loh, nggak usah masuk, cuma ITS aja yang masuk. Untuk hari ini cukup ya, supaya istirahat. Jadi kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua belajar ya. Untuk kuis besok kalau nilainya enggak 100, masa ya ngomong alat-alat ini 100 ya. Harus 100 ya. Minimal lah 99 gitu. Kok salah. Aku udah nyiapkan banyak soal, cuma hari ngepost aja. Kita akhiri aja, semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.